tersebut tertunda. Sepanjang perjalanan mereka membagi-bagikan bunga kepada pengguna jalan dan juga sempat membagikan bunga kepada para pedagang di Pasar Gede Solo yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka melakukan aksi demo, yaitu di Bundaran Gelora Solo. Peningkatan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga indeks harga saham gabungan di kesempatan sore hari ini kembali mengalami penurunan 16 poin akibat minimnya aksi beli yang tidak sebanding dengan besarnya aksi jual. Indeks hampir saja meninggalkan lagi level 3.600. Pembukaan perdagangan pagi tadi, indeks harga saham gabungan sempat naik tipis 7,825 poin atau 0,22% ke level 3.645,71. Tapi kemudian laju penguatan indeks harga saham gabungan seperti masih ragu-ragu untuk naik. Pada perdagangan hari ini, investor masih ragu untuk mengambil langkah antara lain meneruskan investasi atau mengambil aksi profit taking karena terlihat dari volume dan nilai transaksi yang tipis sampai dengan penutupan perdagangan sesi pertama. Sesi pertama, indeks harga saham gabungan langsung pisang menguat sangat tipis 0,851 poin atau 0,02%, dan indeks bahkan sempat berada antara zona merah dan hijau akibat keraguan-raguan yang dialami oleh para investor. Dan pada penutupan perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan merosot 16,7 atau 0,46%. Investor sendiri saat ini masih cenderung melakukan aksi wait and see hari ini, sehingga perdagangan tidak menunjukkan hal-hal yang signifikan. Aksi beli yang dilakukan investor jauh lebih kecil, tidak sebanding dengan aksi jual hari ini. Beberapa catatan saham-saham merosot cukup dalam seperti di sektor industri dasar, konsumer, dan finansial. Jatuhan indeks juga masih bisa ditahan oleh saham-saham sektor perdagangan. Pergerakan indeks sangat fluktuatif di perdagangan hari ini. Posisi tertinggi ada pada level 3.609,981, sementara posisi terendah sempat menyentuh level 3.610,566. Perdagangan berjalan sepi dan longan transaksi di seluruh pasar mencapai 37.365 kali pada volume 5,881 juta lembar saham senilai 3,638 triliun rupiah. Para pendengar, berikut kami hadirkan laporan bersama reporter Ben Abdurrahman dari RRI Purwokerto. Akibat tidak melaksanakan tugas selama 6 bulan, anggota polisi dari Polres Banyuwangi pagi tadi diberhentikan dengan tidak hormat. Robin, laporan Anda. Seorang anggota kepolisian dari Polres Banyumas pagi tadi dipecat dengan tidak hormat karena tidak melaksanakan tugas atau disersi selama 6 bulan. Brigda Roy Hendra Lesmana RHL diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota kepolisian dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Banyumas AKBP Guntur Widiatmoko. Sebelum pelepasan atribut dan kelengkapan Polri terhadap RHL, dibacakan surat keputusan Kapolda Jawa Tengah tertanggal 2010 soal upacara pemberhentian RHL. Untuk RRI mengatakan RHL tidak melaksanakan tugasnya selama 6 bulan tanpa keterangan, sehingga pihaknya mencopot keanggotaan RHL mulai tertanggal 1 Desember 2010. Selanjutnya, tindakan tegas ini dilakukan agar menjadi contoh kepada anggota lainnya, risiko yang dihadapi jika melakukan disersi. Lanjut untuk saat ini Polres Banyumas paling tidak ada 7 anggota kepolisian yang sedang bermasalah dengan berbagai pelanggaran, mulai dari penipuan, masalah perjudian, dan juga masalah wanita. Anggotanya yang bermasalah menurut Kapolres, pihaknya melarang kepada anggotanya untuk mengunjungi tempat hiburan, mulai dari klub malam sampai dengan lokalisasi, sebab menurutnya tempat tersebut menjadi sumber penyakit bagi anggotanya. Sehingga jika ada anggotanya tempat tersebut kecuali karena dinas, sanksi berat yang dilakukan mulai dari penahanan dan hukuman lainnya. Hukuman menurut Roy bagi anggota yang melakukan tindakan mencoreng nama baik kepolisian akan ditempatkan di tempat khusus. Dirinya berharap agar kejadian memecat anggota
COVID-19 di Polres Banyumas. Roy sendiri sudah 6 bulan. Yang bersangkutan tidak pernah berangkat, kemudian dia juga